Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Rama. Welcome to Ramski Channel. So, hari ini gua mau membahas tentang resolusi dari kamera Akaso T50X. Jadi resolusi yang sekarang ini gue pakai yaitu 1080 pixel 60 fps. Untuk setelan meterannya pakai setelan meteran yang spot. Nah, ini adalah hasilnya guys. Jadi kemarin tuh gua sempet take video pakai resolusi ini dan hasilnya tuh bagus bre. Terus sekarang gue mau coba take video sama ngebahas tentang mikrofon eksternalnya dari Akaso V50X. Ini orang lama amat ya. Jadi mikrofon eksternalnya itu kemarin gue coba, putarannya tuh sebenarnya nggak kena angin bro di balik visor. Nah, kalau kalian tahu tuh yang samping busa pipi yang sebelah kanan kiri tuh, pasnya di situ tuh yang di atasnya, jadi kan nggak kena, harusnya nggak kena angin. Kita salib dulu guys. Harusnya nggak kena angin, cuman entah kenapa suaranya tuh jelek banget bre. Nah, kali ini gue setting untuk penempatan dari si mikrofon eksternalnya itu di dalam busa pipinya. Jadi ujung mikrofon yang busa itu nggak nongol bre, jadi di dalam busanya. Harusnya yang namanya di dalam busa pipi itu kan lebih kedap sama angin ya harusnya. Nah, kemarin gue sempet coba sebentar, hasilnya lumayan, cuman memang suaranya sedikit mendem sih. Mungkin pada saat editing nanti gue coba kencengin suara guanya gitu. Gue lagi ada di kebagusan Belkarsan. Kita deketin Merak guys. Nah, kenapa ya kalau angkot itu lama banget, tapi kita nyalip pas kita di depan ngelaksonin mulu. Gak tau ya, itu ngelaksonin penumpang. Biasa kan namanya angkot kan suka ngasih kode ke penumpang yang masih di pinggir jalan gitu ya, pakai klakson atau ngelaksonin gua. Cuman kalau dilihat-lihat kagak ada penumpang, seneng banget mereka ngelaksonin, tapi giliran dia di depan tuh lamanya minta ampun. Kali kalian ada yang punya pengalaman yang sama, boleh juga komen di bawah. Nah, back to the topic ya, back to the topic tentang mikrofon Akaso V50X ini. Mikrofon bawaannya itu pakai mikrofon yang inputnya itu Type C ya teman-teman. Gue pakai mikrofon itu. Nah, ternyata sebenarnya kalau dibilang jelek-jelek banget pada saat tidak kena angin, enggak ya, suara tuh terekam dengan jelas. Cuman dia sensitif, entah kenapa. Aku pakai helmnya tuh HPS teman-teman. Nah, HPS kayak gini, HPS. HPS apa yang di motovlog lain gue lihat di YouTube pada pakai helm HPS aman-aman aja, soundnya audionya tuh aman-aman aja. Sama satu lagi nih teman-teman, tentang pemilihan micro SD card.
atau memory card ya. Nah, memory card itu ternyata untuk action cam itu kita nggak bisa pilih sembarang memory card. Yang pertama tuh harus ori, pakai memory card ori itu wajib, harus kudu. Dan juga nggak sampai di situ nih teman-teman, memory cardnya itu harus yang level 10. Ini gue pakai memory card keluaran SanDisk ukuran 128 GB. 128 GB. Nah, untuk perekaman 1080p 60 fps oke, masih lancar, nggak ada stuck, nggak ada patah-patah ya. Terus support 4K sama 2.7K. Nah, tapi untuk resolusi 2.7K itu masalahnya, dia patah-patah gitu, patah-patah deh gambarnya, tidak smooth gitu. Sebenarnya enaknya sih pakainya yang 2.7K 60 fps ya sebenarnya. Terus pada saat pengeditan juga gua pakai CapCut by the way. Pada saat pengeditan itu ternyata terjadi penurunan kualitas video teman-teman. Yang tadi ukuran filenya kemarin tuh gue sempet record 10 menit durasinya. Yang tadi ukuran filenya itu di 2 gigaan, 1,9 giga. Pada saat setelah diedit jauh banget turunnya bre. Jadi ukuran videonya itu jadi 795 MB, jauh kan dari 1,9 giga ke 795 MB. Jauh banget. Makanya kualitas gambarnya tidak sejernih pada saat kita nonton tanpa menggunakan editing. Editing ini ya kalau dibilang perlu bre. Perlunya itu untuk sambung-sambung video. Gua ngeditnya pakai handphone atau mungkin gua kurang explore kali ya. Buat kalian yang tahu cara editing dengan tidak mengurangi resolusi, bisa nih komen-komen di bawah. Jangan lupa nih kalian-kalian yang mungkin sering lagi gabut nonton video gua, ya bisalah tombol subscribe-nya diklik. Terus kalau mungkin kalian punya masukan atau saran, bisa nih ditulis di kolom komentar. So far sih kalau untuk quality dari si Akaso V50X ini gue bilang cukup mumpuni ya. Kemarin itu gua sempet agak bingung nih antara mau beli Akaso atau GoPro teman-teman. Jadi budgeting gue itu di 2,5 juta ya. Gue coba-coba lah iseng di jari-jari di marketplace Facebook. Di marketplace Facebook itu ada GoPro harganya 2,5, tapi belum turun, sama aksesoris ya, kira sama para pesepeda orang kaya ini. Ngapain sih mereka naik sepeda tuh di tengah-tengah jalan gitu?
manusia tuh suka gitu ya guys ya, tentang mereka punya istilahnya harta lebih, suka semena-mena gitu. Kan mereka bisa naik sepedanya di pinggir, karena kan kita yang pengendara motor atau mobil juga nggak mungkin dong kita naik motor mobil ngikutin kecepatan sepeda yang cuma mungkin 20 km per jam yang gue santai gitu ya, ada bikin kemacetan. Oke, back to the topic again. Gue sempet juga tuh kemarin tuh ke dapat Facebook, ketemu satu kamera yaitu Akaso Brave 7, which is harusnya lebih better lah, lebih bagus dibanding Akaso V50X ini. Gue pikir gitu ya. Dia nawarin dengan harga 1,5, kalau barunya kan 2,5 atau 2,7. Ya nggak sama memory card 2,7 lah ya. Akhirnya singkat cerita janjian, si ownernya ini sempat nanya ke gue dari telepon kan, gimana mas mau nawar berapa gitu kan. Ya gue bilang nawar di lokasi aja lah, gue mau lihat barangnya. Pas di lokasi itu untung banget gue COD di rumahnya dia. Jadi awal tuh kayak lancar, bagus, nggak ada kendala, nggak ada kendala sama sekali. Tapinya geng, gue baru ngomong nih, gue sharing-sharing, gue tanya, mas ini udah berapa lama nggak dipakai? Ya wajar lah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Udah berapa lama nggak dipakai? Ya menurut dia sih terakhir, coba lihat filenya dulu mas, itu terakhir 2 tahun lalu saya pakainya, 2 tahun. Nah gue ngomong lah, oh 2 tahun ya bang. Biasanya kalau karet ada kayak pelapukan gitu kalau udah 2 tahun nggak dipakai, barang-barang yang ada bahan karetnya. Kejadian dong, pas lagi gue pengen cek lebih detail lagi, gue tekan tombol shutter, ternyata di tekan dia tombolnya meropol apa ya, lapuk bre. Baru banget ngomong gue, tombolnya lapuk. Baru banget ngecek tombolnya nanti lapuk bang. Beneran pas lagi gue tekan tombolnya tiba-tiba jebol semua tuh yang bagian shutternya. Itu karena karet kalau udah lama nggak dipakai ya temen-temen, itu dia bakalan lapuk, nggak kuat dia disimpan di lemari gitu ya. Nah kalian pernah nggak sih, coba komen di bawah nih, beli barang-barang kayak tas kulit mungkin atau sepatu yang kulit sintetis gitu ya, terus di dalam kemasannya itu ada kotak kecil tulisan silika apa gitu, silika lah pokoknya. Nah ternyata benda kecil yang kita selama ini anggap remeh, si silika itu penting bre. Lo kalau punya barang-barang kayak sepatu atau tas-tas kulit itu lebih baik disimpan di dalamnya, atau lu taruh di dalam lemari tempat penyimpanan barang-barang lo itu. Gue pernah dulu ada sepatu dikasih itu sepatu, karena saking bagusnya gue jarang gue pakai. Beneran gue, itu saking bagusnya kan sepatu ya lumayan lah ya. Itu keluaran dari Nike. Saking bagusnya jarang gue pakai karena gue pikir sepatu ini ya dipakainya cuman ke
cuaca tertentu. Terus habis itu jangan sampai gue pakai pas saat hujan gitu kan, gue awet-awet banget. Singkat cerita tuh hampir 2 tahun juga tuh, hampir 2 tahun gue pakai. Pas lagi gue pengen pakai dia meropol semua, bagian soundnya itu pada meropol. Asik juga nih guys. Nah, topik again, bagi teman-teman yang punya pengalaman mungkin ya hal-hal yang sama kayak gitu, bisa nih di komen-komen di bawah. Barangkali bisa sharing-sharing kita. Ini gue lagi ada di Jalan Andara. Rumah gue di sini nih guys, sebelum digusur. Gila, di sini tuh enak banget wilayahnya, kawasannya tuh enak banget. Kalau itu kan asri. Nah, kita itu dulu tinggal di Aji Barat, cuman ada apa namanya Sari ya, Sari Jakarta Sari tol. Apa guys? Gue nggak tahu nih, dari tadi gue ngoceng-ngoceng ngebacot, kira-kira suaranya ke-record kira-kira jelas apa enggak ya. Kalau nggak ke-record, wah repot banget nih, gue harus record ulang atau dubbing. Ini gue ngomong tanpa ada skrip, ya udah ngalir aja gini guys. Mungkin nanti di next videonya gue bakal bahas tentang kenapa gue pengen buat video motovlog ini gitu ya teman-teman. Jadi stay tune terus. Kalau bisa sih tekan tombol subscribe-nya, terus juga loncengnya biar kalian tahu kalau gue upload video terbaru. Karena gimana ya guys, sekarang tuh kita, kalau gue sendiri tuh kalau lagi gabut nih kan, TV gue tuh Android ya, di rumah ya, gabut malam-malam gitu ya, karena ada pada nggak jelas gitu kan. Gue nonton YouTube-nya itu apa yang satisfying itu kayak gini tuh, menurut gue satisfying bre. Ngeliat pemandangan sambil jalan-jalan secara tidak langsung tuh gue kayak ngerasa gue tuh lagi jalan-jalan gitu ya, meskipun ocehan-ocehannya nggak jelas gitu kadang ya. Cuman gue nikmatin perjalanannya aja tuh. Perjalanan itu bisa dinikmatin juga guys. Kalau lagi gabut gitu ya kan, kalau mau nonton kadang ini spoiler film. Kalau lagi malam-malam ya, kalian lagi gabut gitu kan, nggak bisa tidur, nontonnya apa paling nggak spoiler film. Kalau gue ya spoiler film, terus motovlog lah. Gue suka satu channel yaitu Hadi Oi. Anjir nih orang Boxman, dia tuh traveler, gokil banget. Dia cuma pakai Honda Beat, tapi Honda Beatnya itu bisa sampai kemana-mana, sampai ke Aceh, sampai ke mana kemarin, Lombok lah, jauh-jauh semua, Kalimantan, Batam, Jambi. Itu gokil sih, itu orang gokil sumpah. Gue heran cara kerjanya apa gitu. Coba apa, kayaknya waktunya luang banget aja.
jika kalian suka, dan subscribe supaya gue lebih semangat lagi untuk buat konten-konten. Mungkin nggak cuma motovlog, nanti mungkin mancing juga, karena gue juga suka mancing ya. Nah, kan seru juga tuh bikin konten-konten mancing atau update rute mancing ya. Kalau gue sih lebih sering tuh mancingnya mancing liar, teman-teman. Mungkin danau atau laut asik banget, teman-teman. Oke, see you on the next video. Gua Rama dari Ramski Channel. See ya.